Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, kita masih menghirup udara yang Allah limpahkan kepada kita, dan ini merupakan karunia terbesar setelah iman dan Islam kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh kerabat, sahabat dan semua pengikut beliau hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan tentunya kita berharap kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita sempat merayakan Maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai umat Islam patut mengenal dan mengetahui siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, paling tidak ada 3 hal yang patut kita kenal, kita ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia biasa seperti kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa, tetapi aku mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah adalah Maha Esa. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa dengan merayakan Maulid Nabi Muhammad, kita ketahui bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, yang beliau juga dilahirkan oleh ibunya, tetapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Inilah hal yang membedakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita kenal beliau sebagai manusia biasa, maka patutlah kita pun mencontoh beliau, mengambil pelajaran-pelajaran yang beliau ajarkan. Sesungguhnya apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ajarkan, tak lain dan tak bukan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Muhammad tidaklah menyampaikan sesuatu, berbicara, berbuat sekehendak nafsunya, tetapi beliau menyampaikan apa yang beliau sampaikan berdasarkan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, patutlah kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebaik mungkin, dan Rasulullah manusia seperti kita. Oleh sebab itulah kita patut mencontoh Rasulullah, karena beliau adalah manusia seperti kita. Makan, minum, berjalan, menikah, hidup, bernapas, dan kemudian meninggal. Jadi Rasulullah bukanlah malaikat, tapi Rasulullah adalah manusia seperti kita biasa. Tetapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu annama ilahukum ilahu wahid, bahwa Tuhan yang berhak kita sembah adalah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang patut kita ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah uswatun hasanah. Allah taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah teladan yang baik. Teladan adalah contoh. Contoh artinya orang itu patut dan layak kita tiru, kita ikuti, karena beliau adalah uswah sekaligus qudwah. Uswah adalah contoh, qudwah adalah
role model, orang yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai beliau berjalan, makan, minum, tidur, berbicara, ini adalah contoh yang harus kita jadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut dan harus mengambil contoh dari Rasulullah. Jangan kita mencontoh dari selainnya. Anak-anak muda, siswa, pelajar, mahasiswa hari ini sedang mengambil contoh selain Rasulullah, yang akhirnya kalian terjerumus ke dalam jebakan hawa nafsu. Oleh karena itu, kembalilah kita mengambil contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita bisa selamat dari jebakan hawa nafsu, yang tentu saja nafsu kita akan selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa mengajak kepada keburukan-keburukan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang patut kita ambil dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa Rasulullah diutus untuk mengubah, memperbaiki, menyempurnakan akhlak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak adalah hal yang harus ditampilkan oleh seorang yang mengaku dirinya muslim. Tentu yang tampil adalah sesuatu yang tampak, yang bisa dilihat. Akhlak adalah sesuatu yang bisa ditampilkan dan bisa dilihat. Dan tentunya kita harus paham bahwa akhlak yang baik itu muncul dari baiknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah yang baik tentu dimunculkan karena keyakinan kita yang benar. Maka tahapannya adalah pertama, salimul akidah. Artinya akidah kita selamat. Kita sudah benar dengan akidah kita, maka akan muncul ibadah kita ikhlas. Yang kedua, sahihul ibadah. Maka ibadah kita akan benar, ikhlas, hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tentu akidah benar, ibadah benar akan memunculkan sesuatu yang lebih baik, yaitu akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah diutus memperbaiki, menyempurnakan dan menampilkan akhlak yang mulia kepada manusia, yang mana nantinya akan dijadikan contoh dan diikuti oleh manusia sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tiga hal yang patut kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah adalah manusia biasa yang mendapatkan wahyu untuk disampaikan kepada kita. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan bagi manusia di muka bumi ini. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi tahun 1442 Hijriah tahun ini, kita semua semakin baik, semakin keren, semakin bisa mengikuti dan meladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.